harganya ini hanya 450 jutaan saja. Dan untuk surat-surat ini sudah SHM. Jadi ketika ibu beli di sini, ibu sudah bisa langsung balik nama atas nama ibu atau bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rumah Halal Nusantara. Kali ini kita akan mereview rumah minimalis di Sedati, tepatnya di Wagir, Wangsang, Sedati, Sidoarjo. Nah, di tempat Sedati ini tuh penuh penduduk, alias sudah banyak penduduk di sekitar rumah ini. Karena di sekitar rumah ini dekat dengan Juanda, kurang lebih sekitar 15 menit ke Juanda, Surabaya, 7 menit ke Puskesmas Sedati, 10 menit ke Polsek Sedati, 10 menit ke pom bensin yang sederet dengan Polsek Sedati tadi, 15 menit ke Bundaran Waru atau Cito, yaitu perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo. Kemudian untuk sekolah-sekolah, 7 menit ke sekolah MI Hasyim Asy'ari, dan juga ada beberapa sekolah SD, SMP, SMA yang ada di dekat sini. Karena dengan Anda keluar dari sini, itu Anda sudah bisa menemukan supermarket dan juga apotek. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, mari saya ajak untuk mereview carport yang ada di sekeliling saya. Nah, untuk ukuran carport ini kurang lebih 6 kali 5 ya. Lebarnya 6, ke belakangnya 5. Dan untuk carport ini juga bisa diisi dengan mobil city car seperti Jazz, Brio, ataupun juga mobil minibus seperti Avanza, Xenia, dan segala macamnya. Nah, dan untuk sisi yang sebelah sini itu juga bisa diisi dengan beberapa sepeda motor, sekitar 2-3 sepeda motor yang untuk di sebelah carport sebelah kanan saya ini. Dan kemudian uniknya lagi saya belum menjelaskan, ini tuh proyek dari Gria Aksana yang ada di Sedati. Nah, Gria Aksana ini itu memiliki ciri khas sendiri dibanding perumahan-perumahan lain yang ada di sekitar sini, karena terdapat batu alam yang itu kesannya tuh seperti mewah retro dan cocok juga untuk konsep rumah minimalis yang ada di Sedati ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam rumah ini, khususnya di ruang tamu. Ruang tamu ini cukup lebar, cukup luas. Dan di belakang saya itu terdapat dapur dan juga void. Di sebelah kiri saya terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Ayo, kita cek untuk kamar tidur dan juga kamar mandinya. Di dalam kamar mandi ini, itu terdapat jendela yang langsung mengarah ke carport, kemudian 1 toilet duduk, serta ada shower, dan juga kurang lebih luas lantai ke plafonnya itu sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Kemudian di sebelah kanan kamar mandi itu ada kamar tidur. Nah, yang kamar tidur yang pertama itu kamar tidur utama. Yuk masuk. Nah, sekarang kita berada di dalam kamar tidur utama atau kamar tidur yang biasanya dipakai untuk bapak dan ibu. Kamar tidur ini luas sekali, teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 kali 3 meter. Dan juga di dalam kamar tidur utama ini itu terdapat 1 jendela yang langsung mengarah ke void. Nah, jadi di dalam rumah minimalis ini juga terdapat sirkulasi udara yang tujuannya untuk supaya udara di dalam kamar tidak pengap, dan juga ada cahaya langsung yang masuk untuk menghemat cahaya ketika di siang hari. Sekarang kita ke kamar tidur yang kedua. Nah, sekarang kita sudah berada di kamar tidur yang kedua. Kamar yang tidur kedua ini mungkin lebih luas daripada yang kamar tidur utama, karena ini cocok untuk kamar tidur anak-anak. Kurang lebih sekitar luasnya 2,5 kali 2,5, karena di belakang kamar tidur ini itu ada void. Nah, ada jendelanya kan?
Ya, tujuannya jendela di rumah minimalis ini itu untuk sirkulasi udara dan juga sirkulasi cahaya. Karena pada siang hari harus berhemat. Karena di dalam konsep rumah minimalis Gria Aksana ini itu selalu ada jendela yang mengarah ke void atau mengarah ke dapur. Tujuannya untuk supaya udara di dalam ruangan itu tidak pengap, dan juga ketika cahaya masuk siang hari itu bisa menghemat listrik yang ada di dalam ruangan ini. Sekarang kita masuk atau kita mereview void dan juga dapurnya. Nah, sekarang kita berada di dapur di dalam rumah ini. Di dapur ini sudah ada wastafel, shower, dan juga sudah ada keramik-keramik yang terpasang di atas shower, dan juga ini sebagai tempat kompor. Tujuannya ketika ibu-ibu memasak atau teman-teman yang memasak, ya ketika kalau masak kan pasti nggak semuanya bersih, kadang ada tumpahan atau segala macam. Nah, di dinding ini dibersihkan itu secara mudah. Kemudian di bawah wastafel dan juga tempat kompor ini terdapat suatu ruangan atau space kosong. Tujuannya itu bisa dibikin rak untuk ya rak piring ataupun di sini biasanya ada tempat gas-gas gitu ya. Di atas dapur ini juga bisa dibuat rak-rak untuk menata seperti bumbu-bumbu atau dan segala macamnya ya. Kemudian mari kita review void yang berada di belakang saya. Nah, di void ini teman-teman, itu selain konsep rumah minimalis ini juga mengedepankan sirkulasi udara sama yang seperti tadi, dan juga sirkulasi pencahayaan. Di void ini itu sudah tidak ada atapnya. Jadi untuk ibu atau bapak yang membeli rumah ini bisa dikasih atap sendiri. Tujuannya tidak dikasih atap itu supaya ini cocok untuk tempat mencuci. Yang pertama. Yang kedua, bisa digunakan untuk gudang atau segala macamnya. Ukuran void sendiri ini sekitar 50-60 cm kali 3 meter. Dengan luas segini itu cukup untuk menjemur pakaian atau ibu-ibu, bapak-bapak mencuci pakaian yang ada di sini. Nah, untuk bagi kalian yang ingin bertanya, ukuran atau jarak dari lantai ke plafon itu berapa sih? Kurang lebih sekitar 3-4 meter tinggi lantai dengan plafon ini. Kemudian di depan saya ini juga ada jendela dan juga jendela kaca yang berada di atas ini ya. Selain udara tidak pengap, juga cahaya bisa masuk ketika siang hari. Sama seperti yang saya bilang tadi, ada banyak jendela ini. Dari kamar juga ada 2 kamar, 2 jendela. Terus di pintu utama ini juga ada jendela, dan di atas pintu juga ada jendela, tapi jendelanya tidak bisa dibuka karena tujuannya untuk sirkulasi pencahayaan. Kemudian tadi di kamar mandi itu juga ada jendela, dan di samping kiri saya ini di depan 2 kamar ini juga ada jendela. Tujuannya untuk ya sama seperti tadi, tidak pengap di dalam ruangan atau di dalam rumah ini. Nah, itu dia review dari Gria Aksana yang berada di Sedati, Sidoarjo ini. Nah, untuk ibu dan bapak bertanya-tanya, berapa sih luas bangunan atau luas tanah yang ada di rumah ini? Luas tanahnya itu 72 meter persegi dengan lebarnya 7 kali 5 meter persegi dan panjangnya 9,5 meter persegi. Serta luas bangunannya itu 45 meter persegi. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin tahu harganya berapa, harganya ini hanya 450 jutaan saja. Dan untuk surat-surat ini sudah SHM. Jadi ketika ibu beli di sini, ibu sudah bisa langsung balik nama atas nama ibu atau bapak sendiri. Serta rumah ini itu menghadap ke selatan, bukan di barat ya. Kalau menghadap ke barat itu pasti panas kalau sore kena sentrong matahari. Tapi rumah ini menghadap ke selatan. Oh ya, tadi lupa,
menyampaikan sedikit informasi. Untuk bapak atau ibu yang ingin memasang kanopi di teras rumah atau di carport ini juga bisa. Nanti kanopinya itu bisa seperti yang ada di rumah sebelah atau rumah Gria Aksana sebelah, sudah terdapat huninya. Dan untuk yang tidak ingin rumahnya panas atau ingin ibu dan bapak di depan teras, dibuat seperti mini garden atau taman kecil-kecilan bisa. Ini cocok untuk dialihfungsikan sebagai tanaman menata atau menaruh tanaman-tanaman hias. Tujuannya supaya ketika panas di siang hari, ibu-ibu tidak akan terasa sangat panas, karena di Surabaya di sekitar ini udaranya ya tahu sendiri kan, hawa dan juga udaranya mungkin agak panas. Tapi ketika musim hujan ini alhamdulillah nggak panas. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin suasananya sejuk, bisa memasang atau menaruh tanaman itu di sekitar sini. Nah, di bawah saya sendiri itu sudah ada tandon. Dan pastikan memilih rumah itu developernya yang amanah. Amanah seperti apa ya? Amanah seperti bangunannya sudah jadi atau proyek-proyeknya itu sebelumnya sudah ada dan tidak bermasalah developernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.